dari kantor desa Parulohan, saya pendeta AKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 2024, tertulis dalam Yesaya pasal 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Roh Tuhan memimpin hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel telah kembali ke tanah mereka di Palestina. Akhirnya mereka hidup bahagia dalam zaman Mesianis. Suasana bahagia tersebut tidak bertahan lama. Gog di tanah Magog, Raja Agung Mesek dan Tubal dan sekutu-sekutunya menyerang Israel. Serangan tersebut begitu dahsyat dan keji. Allah tidak berpangku tangan. Dia akan berperang menyelamatkan umatnya. Tuhan akan mendatangkan api ke atas Magog, sebab Tuhan tidak membiarkan namanya yang kudus dinajiskan dengan menyerang umatnya. Raja Gog dan sekutunya disingkirkan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan setia terhadap janjinya dan supaya mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah berjanji untuk tidak menyembunyikan wajahnya dari umatnya kalau roh Allah dicurahkan atas mereka. Pencurahan roh Tuhan atas umatnya mengakibatkan terjadinya pemulihan atas mereka. Jadi kunci dari pemulihan atas umatnya adalah kehadiran roh Allah. Roh Allah yang membangkitkan umat Israel yang telah mati karena dosa dan kejahatan mereka. Roh Allah akan membawa mereka kepada kebahagiaan di tanah perjanjian setelah kehancuran dan masa kegelapan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian halnya setiap kita anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa dan kematian. Dalam dunia yang selalu bergolak, baik di dalam maupun di luar diri kita, hanya wajah Allah yang bisa memberikan ketenangan. Allah yang setia pada perjanjiannya akan meluputkan kita. Roh Allah yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita yang menuntun perilaku dan hidup kita seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dan mengarahkan kita untuk hidup benar dan berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, izinkanlah roh Allah, yaitu Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kuasa dosa dan kematian. Merdeka untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, serta merdeka untuk hidup mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Roh Tuhan memimpin hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Endes 149 ayat 4. Hotok tong ihutonoku saingani marohaku Yesus rohoton dimi roh di ujung nilakaku togu au o Tuhaki dinatos musehosaki Sai tiopi matanga
Toguau tu lambung mi. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan di mana Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami telah membuat kami kuat dan teguh di dalam setiap menghadapi persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang memimpin kehidupan kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupan. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.